Bab 112. Dapat membedakan hutang budi dan dendam dengan jelas. Kingston Jiang berlutut di depan kuburan dan meraung. Segera setelah itu, suaranya menjadi serak. Terisak tanpa suara. 10 tahun, sudah 10 tahun. 10 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang bocah lelaki berusia 18 tahun yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Saat itu, dia penuh dengan visi dan harapan untuk masa depannya. Namun, karena sebuah konspirasi, keluarga Jiang dihancurkan. Ah! Dasar binatang, kalian para binatang buas, putriku baru berusia 3 tahun, bagaimana kalian bisa tega melakukannya? Biarkan aku mati, lepaskan cucuku. Pada saat itu, orang keluarga Jiang dibakar. Adegan ketika orang keluarga Jiang mengaum di dalam api masih sangat jelas. Kingston Jiang tidak bisa melupakan adegan ini. Tepat ketika dia sedang disiksa, tubuhnya terbakar, dia menangis dengan sedih, seorang gadis muda muncul. Gadis itu bergegas masuk ke dalam api dengan putus asa, menyelamatkannya dan menariknya ke sungai. Di bawah keinginan untuk bertahan hidup, dia melompat ke sungai. Hanyut mengikuti aliran air sungai, dia hanyut ke dalam gua dan mendapat buku medis secara kebetulan. Jiangzhong adalah ibu kota kedokteran. Kakeknya juga merupakan seorang tabib. Dia belajar beberapa pengobatan dasar tradisional sejak dia masih kecil. Setelah dia mendapatkan buku medis, dia belajar dengan giat dan menyembuhkan luka-lukanya sesuai dengan formula di dalam buku medis. Setelah meninggalkan gua, dia pergi ke Belantara Selatan. Kebetulan menghadapi kerusuhan di Belantara Selatan dan negara Dacia sedang menaklukkan pasukan di mana-mana. Dia menjadi seorang tentara. Melakukan latihan khusus pada siang dan malam. Di medan perang. Menginjak tulang musuh. Selama 10 tahun terakhir, dia mendapatkan prestasi militer yang tak terhitung jumlahnya. Hingga lebih dari setahun yang lalu, terjadi sebuah perang yang mengejutkan dunia. Perang ini membuatnya menjadi seorang dewa. Dia diangkat menjadi naga hitam, salah satu dari 5 komandan tertinggi di negara Dacia dan berdiri di puncak kekuasaan. Ini adalah penegasan dari 10 tahun karir militer sebelumnya. Perang untuk menenangkan Belantara Selatan. Perang menentukan dunia. Pada saat dia paling terkenal, dia mengajukan permohonan pengunduran diri. Sebelum disetujui, dia telah kembali ke Jiangzhong. Balas budi dan balas dendam. Membayar anugerah penyelamatan nyawa Klutang. Balas dendam genosida keluarga Jiang. Sekarang, pembalasan dendam yang besar telah dibalaskan. Jiwa-jiwa keluarga Jiang yang telah meninggal dapat beristirahat dengan tenang dan kebencian yang telah ditekan selama 10 tahun akhirnya dikeluarkan pada saat ini. Bloody berdiri, menatap Kingston Jiang, yang sedang terisak-isak. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan dirinya untuk ikut merasa sakit di dalam hatinya. Hal yang sama juga berlaku untuk Raja Xiaoyao. Dia juga tidak menyangka bahwa naga hitam yang terkenal memiliki sisi yang begitu lemah. Kakek. Di samping, gadis itu menarik lengan Nandiokin dengan erat. Dia adalah wanita urban biasa. Kapan dia pernah melihat pemandangan berdarah seperti ini dan kapan dia pernah melihat formasi yang begitu mengerikan? Tidak apa-apa. Nandiokin menepuk tangan wanita itu dengan lembut. Setelah beberapa saat, Kingston Jiang menjadi tenang, berdiri dari tanah, menarik pedang penyiksaan yang dimasukkan ke dalam tanah, melemparkannya kepada Bloody, lalu mendatangi Raja Xiaoyao dan memberikan salam militer. Raja Xiaoyao, terima kasih untuk kali ini. Apakah semuanya telah diselesaikan? Jika sudah, aku ingin menarik kembali pasukanku. Kingston Jiang mengangguk. Dia bisa membedakan hutang budi dan dendam dengan jelas. Setelah membunuh pelakunya, dia tidak menyusahkan anggota lain dari 4 keluarga besar. Dia memindai dan berjongkok di tanah, bahkan ada banyak anggota dari 4 keluarga besar yang jatuh pingsan, kemudian berkata dengan ringan, properti milik keluarga Jiang akan dikembalikan secara otomatis dalam 3 hari. Baik. Orang-orang dari 4 keluarga besar tidak berani mengatakan apa-apa. Kingston Jiang mendatangi Nandiokin. Tuan muda kecil. Pengurus rumah Qin.
Kingston Jiang memanggilnya, lalu menatap gadis yang memegang tangan Nandyo Qin dan bertanya, "Pengurus rumah Qin, siapa ini?" Nandyo Qin berkata, "Tuan muda, ini adalah Saren Qin, cucu perempuanku." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, 3 hari kemudian, kalian pergi ke 4 keluarga besar dan mengambil alih industri milik keluarga Jiang. Tuan muda, ini. Nandyo Qin terkejut. Kingston Jiang tahu bahwa Nandyo Qin mengetahui banyak cerita yang tersembunyi. Dia sekarang tahu bahwa keluarga Jiang pindah dari kota Jingdu, ibu kota pada 30 tahun yang lalu. Dan Nandyo Qin selalu mengikuti kakeknya, dia pasti mengetahui asal-usul keluarga Jiang, mengetahui sesuatu tentang peta tempat tinggal Huayuesan milik keluarga Jiang, bahkan mengetahui siapa yang mengincar keluarga Jiang. Raja Xiaoyao, kamu dapat menangani masalah ini di sini, aku akan mentraktirmu makan. Kingston Jiang memandang Raja Xiaoyao. Raja Xiaoyao mengangguk ringan, lalu segera memerintahkan, tarik pasukan kembali. Setelah pasukan tentara ditarik kembali, Raja Xiaoyao memandang orang-orang dari 4 keluarga besar dan beberapa predator di jalanan dengan ekspresi dingin dan berkata, hiduplah dengan tenang setelah ini. Ada terlalu banyak orang di sini, lebih dari 10.000 orang, jika mereka semua ditangkap, tidak mungkin terdapat begitu banyak sel. Karena Kingston Jiang tidak mencari masalah dengan mereka, maka dia juga tidak repot-repot mengurus mereka. Baik. Orang-orang dari 4 keluarga besar, semua petinggi di jalanan berjongkok di tanah, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Simpan masalah yang terjadi hari ini di dalam perut kalian, apa yang kalian lihat dan dengar, jika orang lain mengetahuinya, apa konsekuensinya, kalian seharusnya tahu. Baik, kami tidak akan membocorkannya kepada dunia luar. Aku tidak melihat apa-apa. Apa yang terjadi hari ini? Bukankah kita datang ke sini untuk menghadiri pemakaman para kepala keluarga beberapa keluarga besar? Raja Xiaoyao tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Kingston Jiang juga membawa Nandyo Qin dan Saren Qin ke dalam mobil. Pasukan ditarik kembali, Raja Xiaoyao, Kingston Jiang dan yang lainnya pergi. Orang yang tersisa dari 4 keluarga besar, serta petinggi di jalanan merasa lega, mereka semua lumpuh di tanah, menyeka keringat dari dahi mereka. Astaga! Siapa sebenarnya Kingston Jiang ini? Kenapa bahkan Raja Xiaoyao muncul secara pribadi? 100.000 tentara, rasanya sangat mengerikan ketika dipikirkan. Jika kita berbuat lebih banyak masalah, tidak ada dari kita yang akan selamat. Kali ini aku benar-benar berjalan di sekitar gerbang hantu. Para petinggi jalanan saling melihat satu sama lain, tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar di dalam hati mereka. Segera, banyak petinggi jalanan pergi satu demi satu. Para anggota dari 4 keluarga besar mulai menguburkan anggota keluarga mereka yang meninggal. Dendam ini, akhirnya berakhir. Namun, pengiriman 100.000 tentara, telah menyebar ke Jiangzhou. Karena pasukan ini terlalu besar. Ada lebih dari 100 pesawat tempur, tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan militer, situasi ini sangat mengerikan. Semua orang di Jiangzhou berkumpul untuk membahas masalah ini. Setelah Raja Xiaoyao kembali, dia mengeluarkan sebuah dokumen. Mengumumkan kepada dunia luar bahwa ini adalah latihan militer. Dunia luar yakin akan hal ini. Tetapi mereka yang tahu cerita di balik ini, tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun. Jingxiu Village, Imperial Residence. Kingston Jiang selesai mandi dan telah berganti pakaian. Nandyo Qin dan Saren Qin juga telah membersihkan diri mereka dan mengenakan pakaian bersih. Lobi Imperial Residence seperti istana, di atas sofa mewah. Saren Qin memegang lengan Nandyo Qin dengan erat, dia sedikit gugup, selain itu juga melirik Kingston Jiang dari waktu ke waktu. Kingston Jiang sedang memegang sebatang rokok. Pengurus rumah Qin, kamu selalu mengikuti kakek, kamu seharusnya mengenal keluarga Jiang dengan baik, sejauh yang kutahu, keluarga Jiang bermigrasi dari kota Jingdu ibu kota pada 30 tahun yang lalu, hanya saja, aku pernah memeriksanya, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini?
Nandiokin memiliki keraguan di wajahnya. Dia memandang Kingston Jiang yang duduk di depannya. Adegan sebelumnya masih muncul di dalam benaknya. Meskipun dia belum pernah datang ke Jiangzhou selama bertahun-tahun, tetapi dia mengetahui nama Raja Xiaoyao. Dan pria di depannya adalah tuan muda dari keluarga Jiang yang melarikan diri dari kebakaran keluarga Jiang pada 10 tahun yang lalu. Tuan muda kecil, apa identitasmu sekarang? Nandiokin tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Jika Raja Xiaoyao dapat mengirim 100.000 pasukan, dia benar-benar tidak dapat mengerti berapa banyak kekuatan yang dimiliki Kingston Jiang sekarang. Belantara Selatan, Panglima Naga Hitam dari Tentara Naga Hitam, Raja Xiaoyao Westland, Menteri Xinjiang Utara, Raja Man Eastern, Pangeran Ibu Kota-Kota Jingdu, serta 5 komandan tertinggi dari negara Dacia. Bersambung.